Anak Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Yeni Wahid buka suara soal kontroversi tayangan yang menyudutkan kiai dan pesantren. Lewat media sosialnya pada Rabu, 15 Oktober 2025, Yeni Wahid meminta masyarakat untuk adil dalam melihat jasa kiai dan pesantren dalam mencerdaskan umat sedari era penjajahan. Pernyataan ini disampaikan Yeni Wahid usai kontroversi tayangan sebuah stasiun televisi swasta yang diduga menyudutkan kiai dan pesantren. Tayangan itu memuat video para santri yang jalan jongkok saat hendak mencium tangan kiai. Video tersebut lantas menimbulkan dua sudut pandang. Di mana santri yang mayoritas dari kalangan NU yang merasa terlecehkan akan tayangan tersebut dan sebagian masyarakat yang mengkritik feodalisme agama di lingkungan pesantren. Feodalisme dalam agama yakni sistem atau pola berpikir di mana kekuasaan spiritual atau keagamaan terpusat di tangan segelintir elit, ulama, pemuka, lembaga, dan umat ditempatkan sebagai pihak yang pasif, tunduk, dan tidak setara. Dengan kata lain, agama yang terfeodalisasi bukan lagi sarana pembebasan spiritual, tapi menjadi alat dominasi sosial. Cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama, NU, KH Hasyim Asy'ari itu pun buka suara terkait dengan permasalahan tersebut. Yeni Wahid mengingatkan masyarakat bahwa pesantren lahir dari kepedulian para kiai akan pendidikan rakyat jelata di era penjajahan. Saat itu, kata Yeni Wahid, di tengah sistem penjajah yang saat itu hanya memberikan pendidikan terhadap kaum bangsawa, pesantren menjadi tempat pendidikan masyarakat kalangan bawah. Ketika itu, kata Yeni Wahid, para kiai dan ulama terdahulu menjadikan pesantren untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat bawah. Pun menurut Yeni, nilai-nilai tersebut masih dijalani oleh para kiai saat ini. Walaupun kata Yeni ada 1-2 kiai yang terlihat menggunakan mobil mewah, hal itu tidak bisa menggugurkan kebaikan ribuan kiai lain yang hidup sederhana dan pas-pasan demi santri. Termasuk kata Yeni soal robohnya pondok pesantren Al-Hozini. Menurutnya pengelola pesantren tidak mampu membayar arsitek hingga membangun bangunan yang tidak layak konstruksi. Pun termasuk mempekerjakan para santri untuk mengecor lantaran keterbatasan biaya pembangunan. Menurut Yeni Wahid, biaya pendidikan yang murah di pesantren membuat pesantren kerap putar otak agar bisa memberikan fasilitas yang layak terhadap santri. Termasuk pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang menurutnya masih menerapkan biaya pendidikan yang murah bahkan gratis untuk siswa yatim. Maka Yeni Wahid pun meminta semua pihak untuk adil dalam menilai. Banyak yang lupa. Pesantren itu lahir dari keikhlasan, bukan kemewahan. Sejak kecil saya melihat bagaimana para kiai hidup sederhana, tapi hatinya luas, mengajar tanpa pamrih agar ilmu tetap sampai ke masyarakat. Mereka tidak mencari kekayaan, mereka menyalakan cahaya. Dan tugas kitalah menjaga agar cahaya itu tak pernah padam, tulis Yeni di Instagramnya. Banyak yang lupa bahwa pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dulu, ketika penjajah menutup akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, para ulama, sebagian baru pulang dari Timur Tengah, membangun pesantren agar masyarakat tidak tenggelam dalam kebodohan. Mereka mengajar dibayar dengan beras, dengan hasil bumi, singkong, kelapa, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Hingga kini, semangat itu masih hidup. Biaya di banyak pesantren sangat murah, bahkan terkadang gratis untuk anak yatim dan warga desa sekitar. Karena itu, kadang ya fasilitasnya seadanya. Gedungnya rapuh, santrinya tidur berdesakan, bahkan kadang harus memasak bersama-sama. Sebagai contoh, pondok pesantren Al-Hozini itu usianya sudah lebih dari 1 abad. Dan santri yang tinggal di sana membayar dengan biaya yang sangat-sangat minim sekali. Ketika terjadi musibah, seperti gedung pesantren yang roboh, itu menjadi pengingat bahwa kita semua harus ikut peduli, agar pesantren bisa menjadi tempat belajar yang aman dan layak bagi masyarakat. Karena pesantren tidak mampu membayar arsitek mahal, dan banyak hal yang akhirnya dikerjakan sendiri, bukan oleh para ahli. Sekarang ada yang menuduh kiai hidup bermewah-mewah, naik Alphard, sementara santrinya hidup sederhana. Kenyataannya, yang punya mobil mewah mungkin hanya 1-2 orang saja dari jutaan kiai pesantren yang mengabdi dengan keikhlasan. Dan ada pula kiai yang justru punya usaha sampingan agar pesantren bisa terus berjalan tanpa membebani para santri. Bagaimana soal santri mencium tangan kiai? Itu bukan bentuk eksploitasi. Itu tanda cinta dan penghormatan. Karena kiai memberikan ilmunya dengan keikhlasan, bukan karena bayaran. Kita tentu perlu terus mendorong perbaikan pesantren, terutama soal keamanan dan fasilitas para santri. Tapi
Tapi, mari juga adil dalam melihat jasa pesantren. Lembaga yang dari zaman penjajahan membuka pintu ilmu bagi rakyat kecil. Berdiri dengan keringat dan ketulusan, bukan kemewahan. Pesantren adalah pelita yang lahir dari cinta. Tempat di mana keikhlasan masih menjadi kekuatan yang paling utama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.